nama SDKM Masjid Baitul Izzah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah khairan jazaa pada jamaah yang telah menyampaikan infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima infak Bapak saudara sekalian dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian yang terhormat bagi Ustaz Haji Asep Rusdi memang alhamdulillah beliau telah hadir dan berada di tengah-tengah kita. Hadir saudara Zakir, waktu Jumat kali ini pukul 11:39 waktu Jumat telah masuk. Pada bapak-bapak saudara sekalian, jemaah sekalian yang masih berada di luar harap masuk ke dalam rumah utama karena masih ada satu yang kosong untuk diisi dan dirapatkan dan diluruskan untuk persempurnaan sholat kita. Kemudian yang membawa alat komunikasi untuk sementara tidak diaktifkan untuk kekhusyuan sholat kita. Pada jemaah yang ada pada kanal harap untuk menggeser baju kanan dan kirinya untuk memberikan kesempatan kepada jemaah kita untuk memberikan imam dan sedekahnya pada Jumat kali ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن حديث عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعبادتك. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan nantinya kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan kita bersyukur, jalan mengenal Allah akan semakin dekat. Allah wajibkan syukur kepada kita, bukan Allah butuh syukur kita, tapi Allah wajibkan syukur kepada kita agar ada peluang Allah untuk menambahkan nikmat lain kepada kita semuanya. Baik syakartu berarti dan aku kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat lain kepada kita semuanya. Jadi kalau orang sampai hari ini tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, mustahil dia akan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan yang akan datang. Salawat dan salam disampaikan kehadiran kita, baginda kita Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan beliau untuk ditiru akhlak mulai kita semuanya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada dalam Rasul uswah hasanah, teladan yang baik, akhlak yang mulia yang kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan rahimahullah, saya mohon berbahagia hadis ini yang telah saya bacakan tadi dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW ketika memegang tangannya dan berkata, wahai Mu'adz, demi Allah aku menyukaimu, demi Allah aku menyukaimu. Itulah seorang sifat seorang Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, begitu mengasihi kepada seluruh sahabatnya, terutama juga kepada Mu'adz bin Jabal. Maqala lalu Rasul bersabda, usika yang Mu'adz, wasiatkan kepada Mu'adz, la tada'anna fi dubrika, jangan kau tinggalkan setelah kau melaksanakan ibadah salat. Taqul, kau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu selalu dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, dan juga bagus ibadah kepadamu. Tiga poin ini tentu saja kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam kegiatan ibadah yang mahdzah Allah Subhanahu wa taala bermanfaat. Tentang zikir kepada Allah, tentang istighfar kepada Allah, tentang kalimat thayyibah yang kita ucapkan. Satu ketika seorang imam mujtahid, Imam Ahmad bin Hanbal, di sela-sela beliau mengarang berbagai macam kitab ataupun buku yang sampai hari ini begitu banyak berserakan di mana-mana dibaca oleh kalangan umat Islam, terutama yang di mana negara yang menganut mazhab Hambali. Beliau adalah seorang murid Imam Syafi'i. Dalam kepanatan itu dia ingin keluar rumah, kemudian di kota Irak menuju ke Basrah dari pagi sampai siang, kemudian sampai sore, bahkan sampai malam. Pas
Isya beliau berhenti di sebuah masjid lalu dia sholat berjamaah biasa, dan dia tidak mengenalkan diri bahwa dia adalah seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah selesai ibadah sholat Isya, tentu saja kalau pulang pun begitu jauh, tapi beliau niat untuk pulangnya besok hari. Kemudian beliau berbaring di masjid setelah orang-orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Lalu kemudian petugas masjid mengatakan, wahai bulan, Pak, tidak boleh tidur di masjid. Lalu Imam Ahmad pun disuruh keluar dari masjid. Kemudian duduk dan rebahan di teras masjid. Lagi-lagi oleh petugas masjid pun juga dilarang untuk tiduran di teras masjid. Akhirnya dia keluar. Pemandangan ini dilihat oleh seorang yang tetangga masjid, temannya kecil. Kemudian dipanggil lawan. Dia pulang, kemudian datanglah dia saya. Sepertinya ada ini orang asing, orang jauh biasa dari kota Irak. Ingin istirahat, besok mau pulang. Kemudian orang ini menawarkan untuk istirahat di rumahnya. Jika kiranya Bapak mau istirahat di rumah saya walaupun kecil, baiklah, kata Imam Ahmad bin Hanbal dengan senang hati. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Lalu kemudian dia pun masuk ke rumah. Lalu kemudian ternyata orang yang tadi manggil adalah seorang tukang roti pada saat itu sedang mengaduk roti. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal duduk, kemudian juga sambil dia mengaduk roti, muridnya Paman Kamil membacakan dulu riwayat istighfar, kemudian juga terigu dan seterusnya. Selama dia mengaduk roti, bahkan juga memasak rotinya, dia selalu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, Allah jalla itu. Penasaran apa yang dibaca oleh tukang roti ini, lalu Imam Ahmad pun bertanya, wahai Bapak, apakah setiap membuat roti selalu berzikir kepada Allah? Dia mengatakan, ya. Bukan hanya setelah sholat saja, tapi ketika saya membuat roti pun aku baca istighfar. Sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun aku seperti ini. Apa yang Allah berikan kepada melalui istighfar dan kalimat thayyibah yang kau bacakan? Lalu seorang ini mengatakan, demi Allah tidak ada satupun doa yang tidak dikabul Allah. Aku beristighfar, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Semua dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tahu dalam sebuah hadis Nabi, man lazima istighfar ja'ala Allah min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah jadikan dikala sedih menjadi lapang, dikala sempit menjadi jalan keluar yang terbaik, dan Allah berikan rezeki yang tak diduga-duga. Tapi satu kata orang ini yang belum Allah kabulkan untukku. Apa itu, wahai bulan? Yaitu aku ingin bertemu dengan seorang imam besar yang ilmunya tinggi, yang rendah hati, namanya Ahmad bin Hanbal. Seketika itu takbir Imam bin Hanbal, Allahu Akbar. Rupanya aku diusir dari masjid, dari teras sampai ke rumah ini. Aku ditemukan dengan seorang yang menginginkan bertemu dengan aku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Aku dirangkulnya, lalu dia sangat senang sekali. Itulah sosok seorang yang mencintai seorang ulama, yang rendah hati, yang ilmunya tinggi. Oleh karena itu kata Nabi, jika kau ingin nanti barang di surga, maka cintai orang yang punya ilmu, yang akhlak yang mulia. Lalu kemudian yang keduanya, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadaku. Wa syukri ibadah. Seorang sufi namanya Ibrahim bin Adham atau Abu Ishaq. Dia seorang yang kaya raya, seorang penguasa dan pengusaha. Kalau tinggalkan dia sekarang menjadi seorang yang justru mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang sufi. Kemudian satu ketika dia menuju ke sebuah pasar. Sebelum masuk pasar, ada pemandangan yang membuatnya agak aneh. Di pinggir jalan ada seorang yang matanya buta, tangannya tidak ada, kakinya pun tidak ada.
adanya titipan, setiap orang yang lewat memberikan makan kepadanya. Setiap orang yang beri makan selalu dia mengatakan alhamdulillah ala ni'amillahil azimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia besar itu. Penasaran apa yang dia lihat. Lalu kemudian dia mendekati orang tadi. Lalu kemudian dia mengatakan Assalamualaikum ya Tuhan. Jawab dengan Waalaikumsalam ya Ibrahim. Jawaban salam tidak aneh, tapi yang aneh adalah kenapa dia kok tahu nama saya Ibrahim? Lalu kemudian Ibrahim bin Adam mengatakan, ya Fulan min aina araftani, dari mana kau tahu namaku? Jawaban seorang buta ini mengejutkan juga seorang Ibrahim bin Adam yang ulama sufi yang kenamaan. Dia mengatakan, majahiltu syait mundu araftullah. Jika ada yang tidak ketahui semenjak aku kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buta tidak menyuruhkan untuk menyebut nama Allah. Tangan kaki pun demikian. Tidak ada yang tidak aku kenal semenjak aku kenal dengan Allah. Ini makna yang sangat dalam. Lalu kemudian dia mengatakan, tadi dengar saya bahwa setiap orang memberi makan kepadamu, orang ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas karunia besar yang Allah berikan kepadamu. Kalau dia apa yang Allah berikan kepadamu? Matamu tidak ada, kaki, tanganmu tidak ada. Sambil dia tersenyum, kemudian dia mengatakan, wahai Ibrahim, bukankah Allah telah memberikan kepada lisan dan juga hati? Lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Hati yang telah mengingat Allah dan juga lisan yang telah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal ini rupanya yang telah Allah karuniakan kepada dia untuk terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmatullah, saya kembali berbahagia. Kalau seorang buta tadi matanya tidak ada, kaki dan tangan pun tidak ada, masih bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan membaca istighfar dan membaca kalimat thayyibah. Bagaimana dengan kita semuanya yang Allah berikan untuk pancaindera kita? Malu kepada Allah yang setiap hari Allah berikan kepada kita rezeki tak terhingga, rezeki harta, rezeki keluarga, rezeki anak, rezeki semuanya Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, malu kepada Allah dalam sebuah hadis Nabi bahwa engkau menginginkan rahmatmu, tapi engkau pelit ibadah kepadaku kata Allah. Bagaimana aku akan mendapatkan surgaku? Oleh karena itu, belajar dari kisah ini, tentu saja kita semakin dekat dengan Allah, semakin kita membaca sifat tadi, dan kemudian kalimat thayyibah lainnya. Yang ketiga, wa husni ibadati, dan ya Allah, baguskan ibadahku. Dan yang bagus ibadah yang sesuai rukun dan syaratnya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan tentu dengan ilmu juga. Karena ibadah tanpa ilmu dalam kitab juga berusaha mengatakan ma'rufatu baru tidak akan diterima dan tertolak. Oleh karena itu, jika ingin ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, belajar ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, dan ilmu lainnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menuju kepada sempurna ibadah kita sesuai dengan amalan dan juga sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah sedang membuat yang bahagia. Mudah-mudahan doa yang pendek ini, tapi juga makna dengan syarat yang luar biasa dari baginda Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah bantu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya seluruhnya, dan berzikir atas apa yang Allah juga berikan lisan kepada kita menyebut nama Allah. Kemudian juga mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pun terus meningkat dan meningkat dan meningkat sehingga seluruh amalan ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan Allah kalamullah al-malik al-alam. Allah Ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barakallahu li wa nafa'ani wa nuril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawati innahu sami'un 'alim. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الكرام. عباد الله اتقوا الله من سيمانه الخبر من تؤمن حكم عنه وزيار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بارك بنفسه وثنى بملائكته مسرفه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة ورضا عصمه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين وعرض من سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعليك من واجعل بلة لإندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائرة عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وفلسطين وحجة وفلسطين. اللهم أهلك وأحرسي وصري المنافقين والظالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون وذكر أكبر من الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أما الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه والشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في فجد قرية فآتاهم فاستبر واستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. الله من الحي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. الله من الحي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.